Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing today? Okay, may Allah bless all of us ya, amin. We back again in our subject today, perencanaan pembelajaran. Okay, yeah. Before we start our class today, our discussion today, let's start by saying basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our topic today is media pembelajaran. Nah, jadi dalam perencanaan pembelajaran tentu kita membutuhkan media pembelajaran sebagai alat atau sarana agar pembelajaran kita menjadi lancar. Jadi apa itu media pembelajaran? Sebenarnya media pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin yang awalnya itu medium ya, namun bentuk jamak dari kata medium yaitu media. Kalau satu itu medium, kalau banyak media. Jadi menurut bahasa Latin artinya itu perantara atau pengantar, asal muasalnya ya. Kemudian menurut Heinisch, Molenda, and Russell, media adalah channel of communication, channel untuk berkomunikasi, ataupun anything that carries information between a source and a receiver. Jadi apapun yang membawa informasi ya antara sumber dan penerima. Jadi media pembelajaran lebih secara komprehensifnya menurut Rossi dan Bradel, yaitu media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dipakai untuk tujuan pendidikan ya, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan kalau menurut Gerlach itu secara umum media itu bisa orang, bisa bahan, bisa peralatan ataupun kegiatan ya yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada juga yang berpendapat bahwa media pengajaran bisa berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak. Jadi itu tadi pengertian media pembelajaran. Selanjutnya, apa fungsi ataupun manfaat media pembelajaran? Yang pertama itu bisa menangkap suatu objek ataupun peristiwa tertentu. Jadi peristiwa penting ataupun objek yang langka dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video ataupun audio. Jadi guru dapat menjelaskan mata pelajaran tersebut dengan menggunakan media foto, film, atau video, audio, dan lain-lain. Nah, jadi guru bisa menjelaskan mata pelajaran secara real, secara konkret.
Nah, jadi misalnya guru dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari melalui rekaman video. Jadi ada contoh dalam kehidupan langsung. Yang kedua, fungsi yaitu memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Jadi selain menangkap satu objek ataupun peristiwa, bisa juga media itu digunakan untuk memanipulasi ya, manipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Nah, jadi bila guru ini ingin menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret, kita membutuhkan yang namanya media tadi ya. Nah, ada beberapa objek yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil yang tidak mungkin untuk ditangkap menggunakan media, maka kita bisa memanipulasi ya, manipulasi benda, objek, peristiwa tersebut ya, dengan menggunakan film slide ya. Nah, ataupun video ataupun foto-foto ataupun gambar-gambarnya, seperti misalnya objek yang terlalu besar itu seperti binatang-binatang yang besar, benda-benda langit itu, nah bisa dimanipulasi itu dengan menggunakan media tadi ya, nah, berupa video ataupun foto yang bergambar. Kalau benda-benda terlalu kecil, misalnya bakteri, jamur ataupun virus, itu bisa dimanipulasi dengan menggunakan mikroskop. Jadi benda yang terlalu kecil itu bisa diperbesar, bisa terlihat gitu ya. Selanjutnya itu menambah gairah dan motivasi belajar ya. Tentu dengan adanya media ini pembelajaran lebih hidup ya. Jadi dengan adanya media-media pembelajaran ini tentu siswa menjadi lebih termotivasi, menjadi semangat ya. Karena peristiwa siswa bisa melihat langsung. Nah, misalnya contoh guru memutar film dahulu tentang suatu peristiwa-peristiwa banjir, peristiwa-peristiwa sejarah, itu akan bisa memancing, menghidupkan minat siswa ya. Siswa menjadi terpancing untuk mengikuti pelajaran tersebut ya, dengan adanya video seperti itu, film itu, maka mahasiswa ini akan menjadi lebih ingin tahu, pemikirannya akan menjadi terangsang untuk mengetahui lebih lanjut apa yang akan dilakukan ya, akan dipelajari lebih lanjut. Ya, akan menambah motivasi siswa ya. Selanjutnya dapat media memiliki nilai praktis ya, manfaatnya bisa memiliki nilai praktis, yaitu yang pertama itu bisa mengatasi keterbatasan pengalaman, yang kedua bisa mengatasi keterbatasan ruang kelas. Jadi karena situ kita bisa menampilkan objek yang terlalu besar, bisa memperbesar objek yang terlalu kecil, bisa mempercepat gerakan yang terlalu lambat ataupun memperlambat gerakan yang terlalu cepat, bisa menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks, dan bisa memperjelas bunyi-bunyi yang sangat lemah. Jadi kita bisa, nilai praktisnya itu kita bisa memanipulasi
objek ataupun peristiwa yang terjadi, yang jadi objek pembelajaran kita gitu ya. Nah, itu memiliki nilai praktis. Yang selanjutnya, nilai praktis yang ketiga itu bisa interaksi langsung ya antara siswa dengan lingkungan. Diwakilkan lewat video tadi atau media yang lainnya ya. Kemudian yang keempat, bisa menghasilkan keseragaman. Kemudian yang kelima, bisa menanamkan konsep dasar yang benar, yang nyata dan yang tepat. Yang keenam, bisa memotivasi merangsang peserta untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, bisa membangkitkan keinginan dan minat. Yang kedelapan, bisa mengontrol kecepatan belajar siswa. Yang kesembilan, bisa memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai abstrak. Nah, selain itu ya, selain manfaat-manfaat tadi, menurut Camp dan Dayton, kontribusi dari media pembelajaran itu ada beberapa kontribusi yang sangat penting. Yang pertama itu bisa menyampaikan pesan pembelajaran yang lebih berstandar, artinya lebih berkualitas dan lebih real. Pembelajaran dapat lebih menarik, lebih interaktif, kemudian waktunya bisa lebih diperpendek, lebih efisien ya, kualitasnya juga bisa ditingkatkan, bisa, dan media ini bisa kapanpun dan dimanapun diperlukan. Melalui media kita bisa membuka mata pelajaran kapanpun dan dimanapun ya kan. Kemudian bisa menambahkan sikap positif siswa terhadap materi, dan juga peran guru siswa menjadi lebih positif. Nah, itu tadi manfaat dari media pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam media, apa saja medianya. Yang pertama itu ada media grafis atau visual diam. Media grafis itu visual yang diam, seperti gambar foto ya, diagram, bagan, poster, grafik, media cetak, dan buku. Gambar atau foto, nah, ini lebih sifatnya konkret dan realistis ya. Namun ini hanya menekankan persepsi indera mata dan ukurannya sangat terbatas. Kemudian diagram itu berupa garis ataupun simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antar komponen. Nah, diagram itu garis ya, berupa garis dan simbol-simbol. Ini diagram Venn, diagram untuk menunjukkan suatu proses begitu ya. Jadi selanjutnya ada bagan. Bagan ini ringkasan visual dari satu proses juga ya. Nah, ini bagan ini bisa bagan pohon, bagan akar, bisa bagan arus. Nah, bisa berupa bagan pohon ataupun bagan arus dan bagan-bagan lainnya. Bisa juga dalam bagan tersebut disertai foto ataupun gambar, jadi lebih hidup seperti itu. Atau lambang-lambang verbal lainnya. Kemudian poster. Poster ini digunakan untuk menyampaikan informasi ya. Kalau poster ini gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi, saran atau ide. Misalnya poster tentang kebersihan, tentang
menghemat air dan lain-lain. Jadi poster ini lebih mudah diingat, mudah dibaca dan mudah ditempel. Grafik. Nah, kalau grafik ini berupa garis tadi ya, hampir sama dengan diagram. Grafik ini berupa garis ataupun gambar yang memberikan info mengenai perkembangan ya, keadaan atau perkembangan dari data kuantitatif, jadi berdasarkan data grafik ini. Misalnya grafik perkembangan penduduk, grafik perkembangan jumlah siswa. Nanti bisa grafik ini grafik garis, grafik batang, ataupun grafik lingkaran. Nah, sama dengan diagram tadi. Selanjutnya ada yang kedua, jenis medianya media proyeksi. Tadi kan media grafik diam. Ini media proyeksi. Ini adalah media yang digunakan dengan bantuan proyektor, ya, seperti film bingkai atau slide, overhead transparansi, proyektor, microshift, video dan lain-lain. Nah, kita menggunakan proyektor gitu ya, dari laptop atau komputer kita proyeksikan menggunakan proyektor, media proyeksi. Selanjutnya ada media audio. Audio ini ya suara ya, rekaman ataupun yang lainnya. Ini lebih untuk merangsang imajinasi, pikiran ya, dan juga perasaan pendengar. Ini kalau media audio itu ya bisa merangsang untuk keterampilan motorik, bisa juga afektif, kognitif ya. Biasanya lebih cocok untuk data berupa data dan fakta ataupun konsep yang bersifat afektif. Misalnya menggunakan radio, alat perekam pika magnetik, piringan hitam, ataupun mungkin laboratorium bahasa ya, media audio ini. Media audio ini bisa memiliki kelebihan seperti dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Misalnya pemakaian audio untuk belajar bahasa Inggris dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Media audio juga dapat mengembangkan daya imajinasi ya, kemudian bisa merangsang partisipasi aktif para pendengar, kemudian bisa merangsang kreativitas, menanamkan nilai-nilai dan sikap positif, menyajikan laporan yang aktual dan orisinal. Ini yang berupa siaran atau radio gitu ya. Kemudian mengatasi batasan waktu serta jangkauan yang sangat luas. Namun kelemahan audio ini bisa hanya satu arah, kemudian pendengar yang punya tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik saja yang bisa mendengar, yang mampu memahaminya, dan juga bisa hanya ada pendengar yang mampu berpikir abstrak dan menimbulkan verbalisme bagi pendengar, sulit untuk melakukan pengontrolan gitu ya. Setelah media audio ada media komputer. Nah, komputer ini bisa berupa multimedia presentasi. Dengan komputer kita bisa menggunakan presentasi itu bisa teks, video, animasi, image, grafik, sound. Bisa menggunakan Microsoft PowerPoint ya, bisa menggunakan Corel Presentation ataupun Macromedia. Presentasi ya, sifatnya presentasi.
Ya bisa dalam presentasi itu juga bisa disisipkan video, animasi, image, grafik, dan sound. Kemudian yang kedua, multimedia, CD multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini bisa berupa sound, animasi, video, teks, dan grafis. Model-modelnya yang pertama misalnya model drill. Model drill, biasanya merupakan satu memberikan pengalaman belajar lebih konkret melalui tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Model drill ini tiruan-tiruan yang mendekati sebenarnya itu model drill. Yang kedua, multimedia model tutorial. Model tutorial ini program komputer yang berisi materi pembelajaran ya, tutorial ya, berarti pengajaran. Jadi materi pelajaran itu disajikan dalam satu unit-unit kecil, lalu disusul dengan pertanyaan-pertanyaan dan siswa merespon. Model simulasi. Simulasi ini hampir sama dengan model drill tadi, itu tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Model games ya, kita menggunakan games ya. Namun di sini ada petunjuk dan aturan permainan, jadi ada kontrol dalam menggunakan game pendidikan tersebut. Jadi dengan adanya media tersebut, siswa dapat belajar secara mandiri, tidak harus tergantung pada guru atau instruktur. Siswa dapat belajar kapan saja. Kemudian media, selain media komputer itu, kita bisa memanfaatkan internet. Nah, di sini internet ini bisa memungkinkan siswa untuk melakukan belajar secara mandiri ya. Siswa bisa mencari sumber-sumber dari perpustakaan online, museum, database, ataupun sumber-sumber primer tentang peristiwa sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Kita menganalisa informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran, mencari informasi mata pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi setelah macam-macam atau jenis pembelajaran, bagaimana dengan prinsip pemilihan media? Itu kita harus bijaksana dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tentunya ya, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua harus memiliki konsep yang jelas, jadi tidak harus ada konsep yang jelas sesuai dengan materi. Yang ketiga, disesuaikan dengan karakteristik siswa ya, harus cocok dengan kemampuan siswa. Lalu sesuai juga dengan gaya belajar, tata gaya dan kemampuan guru dan siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan juga waktu yang tersedia. Dan juga mengikuti pertimbangan action ya, access, cost, technology, interactivity, organization, and novelty.
Jadi mudah diakses, kemudian biaya, teknologi, interaktiviti, organisasi, dan juga kebaruan ini perlu dipertimbangkan. Setelah tadi pemilihan media, bagaimana dengan prinsip penggunaannya? Itu harus sesuai dan diarahkan sesuai dengan tujuan belajaran, sesuai dengan mata pelajaran, harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, harus sesuai dengan memperhatikan efektivitas dan efisien, dan juga harus sesuai dengan kemampuan guru. Nah, demikian tadi kita telah bahas tentang media pembelajaran ya, apa itu media pembelajaran, kemudian jenis-jenisnya apa saja, manfaatnya apa saja, dan bagaimana kita memilih media yang baik dan benar, prinsipnya seperti apa, dan bagaimana juga prinsip penggunaannya. Oke, demikian. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita dalam mempersiapkan atau merencanakan pembelajaran yang baik dan benar. Oke, kita tutup. We close our class today by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.